Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffinaldi dengan NIM 12350112955, mahasiswa Teknik Informatika Winsus Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan form yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu yaitu HTML-nya. Nah, di titel atau judul besar, di judulnya kita akan buat form pemesanan tiket kereta, dan judul besarnya form pemesanan tiket kereta api. Nah, di dalam form ini di label. Nah, label ini digunakan untuk memberikan keterangan pada input. Dan for nama ini atribut for ini digunakan untuk menghubungkan label dengan elemen input berdasarkan nilai ID-nya. Nah, nanti bakalan dihubungkan dengan nilai ID nama ini. Nah, contoh itu for nama ini berarti label nama ini akan terkait atau berhubungan dengan ID nama ini nanti. Nah, selanjutnya input tipe teks. Nah, input ini untuk memasukkan input berupa teks, dan ID nama ini bakalan menghubungkan dengan label nih atau for nama ini nanti. Nah, selanjutnya placeholder, masukkan nama sesuai KTP. Nah, placeholder ini berfungsi untuk menampilkan teks dalam kotak input sebelum diisi. Nah, jadi contohnya tuh bakalan kayak gini. Nah, bakalan ada teks, masukkan nama sesuai KTP dalam kotak kosongnya. Nah, jika kita isi nama misalnya ini, teks tersebut bakalan hilang. Nah, selanjutnya tanggal berangkat. Nah, untuk tanggal kita akan menggunakan input tipe date nih agar lebih mudah memilih tanggal, agar lebih mudah memilih tanggal dengan bentuk kalender. Nah, hasilnya berarti nanti akan jadi seperti ini. Bakalan ada kalender. Nah, dan memudahkan kita lah memilih tanggal. Sepertinya tanggal 21 nih. Nah, bakalan otomatis terisi tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, selanjutnya jenis kelamin. Nah, dalam jenis kelamin ini saya menggunakan input tipe radio agar membuat pilihan yang hanya bisa dipilih salah satunya. Nah, selanjutnya name gender. Nah, jadi semua input tipe radio ini dengan nama yang sama hanya bisa memilih satu nilainya. Dan value laki-laki. Nah, value ini untuk nilai yang akan dikirim jika opsi ini dipilih. Jadi bakalan nilainya akan tercatat di sistem itu laki-laki. Nah, cek ini adalah opsi default yang sudah dipilih saat halaman dimuat. Jadi opsi ini bakalan dipilih otomatis jika baru kita buat. Nah, misalnya udah otomatis atau defaultnya udah di laki-laki, bisa kita pilih salah satunya. Nah, selanjutnya jenis kursi. Nah, di jenis kursi ini saya menggunakan select, yaitu untuk membuat daftar pilihannya, dan option untuk opsinya, untuk menentukan opsi dalam daftar pilihan select ini, dan value ini untuk menyimpan harga-harga kursinya. Nanti jika ekonomi, nah value-nya tuh harganya bakalan jadi 50.000, value-nya 100.000. Jika eksekutif 200.000. Nah, contohnya tuh bakalan jadi seperti ini. Nah, jika ekonomi harganya akan tertampil 50.000. Nah, jika bisnis harganya bakalan jadi 100.000, dan eksekutif akan jadi 200.000. Nah, selanjutnya untuk harga. Nah, ini untuk pilihan harga untuk
kotak harga tadi dan value-nya. Dan kotak harga ini bersifat read only. Read only ini fungsinya tuh agar kotaknya tuh kotak harga ini tidak bisa diubah-ubah, hanya bisa dilihat saja. Jadi kita tidak bisa mengubah atau mengedit nilai ini yang sudah terletak dalam kotak harga ini. Nah, selanjutnya jumlah penumpang kita menggunakan tipe number. Nah, tipe number ini hanya menerima angka, jadi nggak bisa kita masukkan teks. Nah, value sama dengan 0. Nah, jadi nilai awal dari jumlah penumpang ini harus 0 dan harus diubah oleh pengguna, dan min sama dengan 0. Jadi, min sama dengan 0 ini berfungsi untuk agar pengguna tidak bisa membuat pilihannya lebih kurang dari 0, misalnya min 1 atau min 2 gitu. Nah, jika jumlah penumpang jadi kita nggak bisa kurang dari 0 dan hanya bisa lebih 1, 2, 3. Dan selanjutnya total harga. Nah, total harga ini menggunakan input tipe teks. Nah, value-nya sama dengan 0, berarti awalannya 0 dan bersifat read only seperti harga tadi, nggak bisa diedit pengguna. Dan tipenya button, itu hanya tipe button yang hanya bisa diklik. Nah, bakalan seperti ini. Nah, jadi jika kita bakalan tidak bisa kita ubah hanya karena bersifat read only, dan kotaknya dan tipe button hanya ini kotak tipe button. Hitung total harga. Dan selanjutnya persetujuannya tipenya checkbox. Jadi checkbox untuk menyetujui syarat dan ketentuan ini bakalan, jika kita klik, akan berbentuk centang seperti ini. Nah, selanjutnya tipe pesan tipe submit ini bakalan mengirim data. Submit ini bakalan mengirim data formulir. Nah, nanti bakalan dicegah oleh JavaScript. Nah, dan tipe disable karena awalnya tidak bisa diklik jika kita tidak mengklik checkbox ini. Nah, bakalan tidak bisa diklik kotak pesannya, tapi jika kita udah klik checkboxnya bakalan bisa kita klik pesannya jika kita sudah setuju ini. Nah, selanjutnya tombol batal untuk menghapus semua input yang telah kita isi, misalnya seperti ini. Nah, bakalan terhapus semua yang telah kita isi. Nah, selanjutnya kita pindah ke file CSS. Nah, sebenarnya tidak banyak di teks CSS ini. Nah, di sini terdapat fontnya Arial dan marginnya untuk memberi jarak dari tepi halaman, dan text line center ini untuk menaruh semua teks berada di tengah, dan form ini untuk menyesuaikan tampilan formnya agar rapi. Dan selanjutnya button disable ini, nanti button yang berada di sini jika belum dicentang bakalan berbentuk abu-abu karena menggunakan background color gray. Jadi cursor not allowed. Jadi jika kita masih belum kita centang di kotak di sini, kursornya bakalan nggak bisa diakses di kotak pesan nih. Nah, untuk menerapkan CSS ini, pertama kita harus menghubungkannya dalam HTML. Nah, bakalan kita taruh seperti ini di bawah
di bawah titel yaitu link rel style sheet ref style css. Nah, ini nama filenya style css. Nah, jika kita udah menghubungkannya, jadi formnya tuh bakalan terhubung. Nah, seperti ini. Nah, bakalan seperti ini. Nah, bakalan jadi seperti ini jika kita udah menghubungkan CSS-nya. Nah, fungsi dari button disable ini cursor not allow. Jadi ketika belum kita centang, kursor kita bakalan jadi seperti ini jika mendekati tombol pesan dan berwarna abu-abu. Nah, jika kita udah centang, berarti bakalan bisa kita akses. Nah, selanjutnya pindah ke JavaScript. Nah, di sini terdapat check 7 nih add advanced listener. Nah, jika checkbox tadi udah kita centang, maka tombol pesan baru bisa kita klik setelah kita mencentang checkboxnya tadi. Nah, selanjutnya harga tiket. Nah, harga tiket ini bergantung pada jenis kursinya. Harga tiket value sama dengan jenis kursi. Nah, jadi saat kita mengubah jenis kursinya, bahkan harga tiketnya tuh bakalan berubah otomatis gitu. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung total harga. Jadi total harganya tuh bakalan dihitung dari jumlah penumpang dikali harga. Nah, jika jumlah penumpangnya itu 0 atau tidak ada, maka mengeluarkan alert atau peringatan masukkan jumlah penumpang yang valid. Nah, contohnya tuh seperti ini. Jika jumlah penumpangnya 0, maka keluar peringatan masukkan jumlah penumpang yang valid. Nah, selanjutnya sini di pemesanan. Nah, di pemesanan ini bakalan dicek apakah nama dan tanggalnya udah kita isi. Jika kita belum isi, maka keluar peringatan silakan isi semua data sebelum memesan. Nah, contohnya tuh seperti ini. Nah, silakan isi semua data sebelum memesan. Nah, dan akan keluar peringatan juga jika jumlah penumpangnya itu sama dengan 0. Jadi jumlah penumpang harus lebih dari 0. Dan jika udah kita isi nama dan tanggal, nah, jika kita udah isi nama dan tanggal, maka keluar peringatan pesanan berhasil dibuat. Nah, bakal keluar peringatan pesanan berhasil dibuat dengan nama, IPO, tanggalnya sesuai yang udah kita isi tadi. Nah, jadi cukup sekian presentasi form pemesanan tiket kereta api dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.